Baik, jadi rekaman kita baru saja dimulai dan kita akan um, masuk secara resmi dalam kelas kita. Dan minggu lalu kita bid test, tadi sudah saya singgung. Jadi kita tidak ketemu minggu lalu, tapi kita akan melanjutkan kembali di Kejadian pasalnya yang keempat. Untuk itu saya akan ini tayangkan Alkitab kita di Kejadian pasalnya yang keempat. Dan sebelum kita masuk membaca ayat-ayatnya dan membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Sekali lagi pada malam hari ini kami dapat berkumpul, kami dapat belajar firman-Mu walaupun perkumpulan ini secara online. Tuhan kau kira pimpin supaya semua yang kami pelajari bisa kami pahami pertama, kemudian dapat kami ingat, dan kemudian dapat kami bahkan bagikan suatu hari nanti kepada orang-orang lain. Dan itu bisa membangun pemahaman kami yang lebih dalam, iman yang lebih kuat, pengertian yang lebih baik tentang Engkau dan tentang kebenaran-kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Sekali lagi kita lihat di sini Kejadian pasalnya yang keempat. Jadi sedikit konteks mengingatkan Kejadian pasal 3 adalah salah satu hal yang sangat tragis terjadi, yaitu manusia jatuh ke dalam dosa. Dan mungkin masih ada yang ingat, saya balik ke sini dulu ya. Sebentar. Iya, saya balik ke ini dulu. Mungkin masih ada yang ingat bahwa kita sering berkata bahwa Kejadian pasal 1 sampai pasal 11 berfokus pada 4 peristiwa besar. Apa itu peristiwa besar? Yaitu penciptaan. Dan melalui peristiwa-peristiwa besar ini kita bisa menjelaskan dunia saat ini. Kejatuhan dalam dosa. Kemudian akan ada air bah. Dan kemudian peristiwa Menara Babel. Adalah empat peristiwa besar yang terjadi dalam Kejadian 1 sampai 11. Kemudian nanti dalam Kejadian 12 sampai 50 ya, ini ada 4 tokoh atau generasi besar, yaitu Abraham, kemudian Ishak tentunya, kemudian Yakub ya, dan kemudian yang dia adalah Yusuf dan juga Yehuda ya. Ini adalah ini fokus di, makanya kita bagi kitab Kejadian itu di pasal 11 gitu. Walaupun kitab Kejadian kan 25 pasal. 50 pasal. Tapi kita tidak membaginya 1 sampai 25, kemudian 26 sampai 50. Kita tidak membaginya seperti itu. Tapi kita bagi 1 sampai 11. Kemudian semester depan nanti pasal 12 sampai pasal 50 gitu. Ya, jadi kita sudah membahas penciptaan, kemudian kita juga sudah melihat kejatuhan dalam dosa, dan dua-duanya di sini hal yang penting untuk bisa memahami kenapa, dari mana asal mula, ya kan? Penciptaan menjelaskan dari mana asal mula semuanya, semua yang kita lihat di seluruh dunia itu karena Tuhan menciptakan, Tuhan ciptakan sangat baik. Tapi kemudian kita bertanya, kenapa Tuhan ciptakan sangat baik, tapi kondisinya sekarang banyak hal yang buruk, dan jawabannya adalah karena manusia jatuh ke dalam dosa. Oke. Dan setelah manusia jatuh dalam dosa, lalu dia diusir oleh Tuhan dari Taman Eden. Kita kembali ke teks kita. Oke. Dan terakhir kita sudah sampai di ayat 24 di situ ya. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden itu ditempatkan nyalah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ya, jadi manusia diusir di Taman Eden, tapi Taman Eden tidak langsung Tuhan hilangkan di situ. Tapi masih ada, hanya saja manusia tidak bisa masuk ke dalamnya. Dan salah satu tujuan kenapa Tuhan masih pertahankan Taman Eden masih bisa ada, masih kelihatan oleh manusia di situ, kemungkinan besar, salah satu kemungkinan maksudnya ya, salah satu penafsiran adalah bahwa bisa jadi ke situlah nanti manusia bisa datang kalau dia mau mencari Tuhan, gitu ya. Atau untuk mencari hadirat Tuhan, gitu. Ya, jadi
Itu salah satu kemungkinan. Ya, kalau manusia mau datang mendekat kepada Tuhan, mereka datang ke kerub-kerub itu, gitu, yang berjaga-jaga di situ. Nah, masuklah kita ke pasal 4 ayat yang pertama. Nah, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya. Jadi manusia itu adalah dari kata ha Adam sini ya, ha Adam. Manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain di sini. Oke. Jadi ini kembali memuntahkan yang pernah saya singgung sedikit di minggu lalu. Kalau tidak salah ada orang yang berteori, dan teori ini pertama dimulai oleh bidat. Bidat yang saya sebut monisme, itu salah satu bidat di Korea mulainya. Tapi kemudian kesesatan ini juga diteruskan lagi oleh seorang tokoh Pantekosta begitu. Yaitu teori bahwa uh, buah yang terlarang yang dimakan oleh Hawa di situ itu bukan benar-benar buah teorinya, melainkan itu hanya suatu eufemisme. Ya, maksudnya buah terlarang itu adalah dia berhubungan seksual dengan iblis, dengan ular begitu. Ya, jadi itu teorinya, bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Hawa adalah dia bersetubuh atau intim dengan ular atau iblis dan melahirkan Kain. Jadi Kain disebut sebagai keturunan iblis, keturunan si jahat begitu. Nah, tetapi itu dibantah di Kejadian 4 ayat 1. Saya sudah singgung bahwa itu adalah teori yang salah, yang sesat bahkan. Ayat Kejadian 4 ayat 1 jelas bahwa Kain adalah hasil dari persetubuhan antara Adam dengan Hawa. Ya, tidak ada hubungan dengan iblis gitu. Jadi manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya. Nah, kata bersetubuh ini juga sangat menarik karena di dalam bahasa Inggris, Anda perhatikan di King James Version yang saya taruh di sebelah di sini, and Adam knew Eve his wife. Ya, knew itu artinya apa? Mengenal. Ya, mengenal. Nah, ini berasal dari kata yada. Ini bahasa Ibraninya bagi yang pernah belajar mungkin baca bahasa Ibrani. Dari kata yada di sini. Yada itu artinya mengenal. Itu mengetahui, mengenal, mengetahui. Ya. Jadi ini adalah semacam ini ya. Jadi Adam mengenal istrinya. Gitu. Dan sampai hari ini pun kita masih bisa sebut begitu. Ya, kalau misalnya kita bilang, oh perempuan itu masih gadis, dia belum mengenal laki-laki. Ya, kita bisa pakai istilah begitu dalam bahasa Indonesia sekalipun, gitu ya. Oh misalnya, oh ya seperti contoh yang saya tadi bilang ya. Gadis itu belum mengenal laki-laki. Nah, tentu belum mengenal laki-laki tidak kita maksudkan dia nggak kenal laki-laki, dia nggak ada tahu laki-laki manapun ya. Tentu dia kan mungkin dia tahu bapaknya, dia tahu saudaranya, tapi maksudnya mengenal di situ adalah mengenal secara intim. Ya, jadi mengacu kepada suatu pengenalan seksual di situ. Dan ini memberitahu kita konsep Alkitabiah tentang keintiman, ya, keintiman terutama antara suami dan istri, bahwa keintiman itu Tuhan rancang, gitu kan, sebagai suatu hal yang baik di dalam pernikahan, gitu. Dan keintiman adalah pengenalan yang sangat mendalam antara dua pribadi, oleh karena itu dieksklusifkan untuk suami dan istri saja, gitu. Jadi jadi itu kayak puncak apa ya? Keintiman fisik adalah pengenalan yang mendalam begitu. Jadi Tuhan ingin ini dilakukan di dalam pernikahan, di mana sudah ada persatuan rohani dan sudah ada pengenalan emosional dan persatuan emosional, ya, saling mengasihi yang sangat mendalam. Kemudian ada ikatan janji pernikahan, barulah ada kemudian persatuan fisik, itu persatuan fisik atau keintiman antara suami dan istri itu, ya kan? Tetapi ya oleh dunia dibalik, gitu. Oleh dunia dibalik dalam kultur, ya, kultur terutama kultur di Barat, tapi bukan hanya di Barat. Ya, sebenarnya di Timur juga banyak, di Indonesia juga free sex banyak, cuman tidak berani diumbar,
ya, karena takut digerebek. Tapi sebenarnya banyak banyak sekali kultur-kultur di mana free sex dalam pengertian ya. Jadi mereka membalikkan order atau urutan yang Tuhan kasih gitu. Sehingga mereka seringkali sudah intim fisik tapi belum belum benar-benar mengenal yang lain. Bahkan ada dalam kultur free sex ini bahkan ada yang sudah intim tapi belum tahu nama lengkapnya bahkan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini sangat-sangat terbalik sekali ya, tapi kita melihat di sini Adam manusia itu bersetubuh mengenal istrinya. Jadi suatu tindakan persatuan yang yang merupakan puncak dari hal-hal yang sudah terjadi sebelumnya, yaitu pernikahan dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Kemudian dikatakan mengandunglah perempuan itu. Mengandunglah perempuan itu ya. Coba sini. Oke, she conceived. Lalu melahirkan Kain. Nah, Kain di sini ya. Kain ini adalah katanya dalam bahasa Ibrani Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Tanya sini ya. Dan di sini ada sedikit permainan kata. Sekali lagi kita sering berkata bahwa bahasa yang dipakai oleh Adam dan Hawa adalah bahasa proto-Ibrani atau Ibrani kuno. Bisa kita bilang ya. Kenapa? Karena ada banyak sekali permainan kata. Misalnya kata Kain di sini saja ya. Kain. Kenapa? Kenapa dikasih nama Kain? Karena aku telah mendapat. Nah, kata mendapat itu dari kata kaniti. Ya, ini berasal dari kata kana. Kana, jadi aku mendapat jadi kaniti, makanya dikasih nama Kain. Gitu. Ya, jadi Anda bisa melihat kan hubungan erat ini permainan kata yang dipakai dan sangat masuk akal bahwa berarti memang bahasa yang mereka pakai adalah bahasa Ibrani atau Ibrani kuno lah minimal, kalaupun tidak persis sama dengan Ibrani hari ini atau bahkan dengan Ibrani yang dipakai oleh Musa, karena antara Musa dengan Adam itu juga sudah ribuan tahun. Jadi satu bahasa bisa saja berubah sudah sekian lama, tapi minimal bentuk awalnya, bentuk primordialnya, makanya kita sebut proto Ibrani gitu. Dan banyak hal masih sama di situ, ya kan? Dimana ya Kain, ya ada bahasa apa lagi yang kata Kain itu berhubungan dengan mendapat. Gitu. Jadi kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki. Sebenarnya seorang anak laki-laki sebenarnya tidak ada kata anak di situ ya. Kata yang dipakai adalah ish, jadi a man saja, seorang laki-laki sebenarnya. Aku telah mendapat seorang laki-laki. Nah, kemudian ada kata from the Lord ya, from the Lord atau dengan pertolongan Tuhan. Tapi sebenarnya kata dengan pertolongan ini nggak ada dalam bahasa aslinya. Nggak ada dalam bahasa aslinya. Dan yang dipakai adalah at Jehovah di sini ya. At Jehovah. Nah, at ini apa? At ini sebenarnya adalah penanda objek. Ya, penanda objek. Jadi sebenarnya ayat ini bisa dibaca bahwa kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki Tuhan, gitu. Jadi itu bisa dibaca seperti itu karena kata at itu penanda objek, sehingga kita mendapatkan di sini bahwa itu berarti ya kita memahami bahwa Hawa mengira bahwa dia ketika dia melahirkan seorang anak laki-laki ini, dia mengira anak laki-laki itu adalah Tuhan, gitu. Dan kenapa dia bisa mengira seperti ini? Karena dia mengingat janji Tuhan di dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-15 bahwa keturunan perempuanlah ya, keturunannya sini maksudnya keturunan Hawa gitu, akan meremukkan kepalamu. Jadi rupanya Hawa sangat menjiwai dan sangat mempercayai janji Tuhan ini bahwa keturunannya akan menghancurkan iblis gitu kan.
Dan rupanya secara teologis dia memahami itu bahwa keturunannya itu akan Tuhan sendiri gitu. Akan Tuhan sendiri. Jadi ya, nah dia ketika melahirkan Kain, ingat bahwa pada masa itu ketika Tuhan bilang keturunan perempuan atau keturunannya, Kain adalah anak pertama di seluruh dunia dan Hawa, ya, setahu Hawa pada waktu itu pemahamannya adalah dialah satu-satunya perempuan waktu itu. Gitu. Dan ketika Tuhan bilang keturunannya, keturunan perempuan lah, inilah keturunan perempuan. Jadi iman yang begitu simple ini um, sebenarnya mengindikasikan ya bahwa Hawa beriman kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Nah, memang ujung-ujungnya Kain bukanlah sang Mesias, ya, jauh sekali dari sang Mesias karena keturunan perempuan ternyata tidak harus keturunan langsung. Mereka bisa seterusnya dan seterusnya dan seterusnya lagi. Tetapi teologinya Hawa bahwa keturunan perempuan yang dimaksud itu nanti akan Tuhan sendiri, itu tidak salah. Itu tidak salah. Dan beribu-ribu tahun kemudian di zamannya Yesaya misalnya, di mana di Yesaya ini juga ada nubuat tentang si keturunan perempuan ini, si Mesias, sang Mesias. Dan dikatakan apa? Sebab seorang anak telah diberikan untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi sang Mesias, sang putra ini, keturunan ini memang akan adalah Allah sendiri rupanya. Jadi teologi Hawa itu benar gitu. Teologi Hawa benar, tapi dia salah mengaplikasikannya. Diaplikasikan kepada Kain yang bukan dia sebenarnya. Tapi memang Mesias itu nanti adalah Tuhan sendiri, Yehova. Yehova sendiri akan datang menjadi manusia, tapi hanya saja bukan Kain. Jadi teologinya sudah benar, tapi penerapannya salah di sini. Karena ya tentu saya yakin ketika Kain lahir ya memang sangat senang, tapi kemudian dia segera mendapatkan Kain ini bukan sang Mesias. Dan Kain seperti semua manusia lain yang sudah jatuh dalam dosa, pasti dia sebagai anak, dia pasti ada bikin salah, dia pasti mengesalkan orang tuanya pada saat-saat tertentu dan lain sebagainya. Dan Hawa menemukan bahwa Kain ini bukanlah sang Mesias. Nah, ya, tetapi sekali lagi ini menggarisbawahi, kalau nggak salah minggu lalu saya ada singgung juga bahwa walaupun Alkitab tidak katakan secara eksplisit, jadi saya tidak mau mengatakan secara absolut, tapi saya pribadi cukup yakin berdasarkan petunjuk-petunjuk. Jadi bukan pernyataan eksplisit dalam Alkitab, tapi petunjuk-petunjuk yang cukup banyak bahwa saya percaya Adam dan Hawa diselamatkan. Saya percaya Adam dan Hawa diselamatkan. Sekali lagi tidak ada pernyataan eksplisit dari Alkitab, tapi ada banyak indikasi mereka punya iman. Contohnya, kalau di pasal 3, masih ingat bahwa setelah jatuh dalam dosa, nomor 1 kita melihat apa yang Tuhan lakukan. Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk mereka, untuk menutupi ketelanjangan mereka. Ini adalah simbol ya, simbol dari keselamatan. Oke, mungkin ada bilang itu kan cuma simbol ya. Oke, baik, ini memang cuma simbol saja gitu ya. Tapi menarik juga bahwa Tuhan Tuhan memberikan simbol ini, simbol bahwa ada binatang yang dibunuh kemudian menutupi ketelanjangan mereka yang menggambarkan dosa. Nah, tapi lebih jelas lagi adalah misalnya bagaimana dengan Adam dan Hawa sendiri? Misalnya Adam memberi nama Hawa kepada istrinya. Nah, ini juga sudah tindakan iman. Ingat, Hawa artinya ibu semua yang hidup. Nah, ini juga Adam melakukan ini berdasarkan iman dia bahwa memang Hawa lah yang akan dipakai Tuhan untuk mendatangkan kehidupan gitu. Jadi dengan Adam memberi nama kepada Hawa menunjukkan imannya Adam gitu. Dan Hawa memberi nama kepada Kain menunjukkan imannya Hawa. Jadi Adam menunjukkan imannya dengan kasih nama Hawa, Hawa menunjukkan imannya dengan kasih nama Kain di sini. Jadi sangat menarik di sini ya. Oke, lanjut lagi. Jadi anak pertama adalah Kain. Kemudian ayat yang kedua, selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Nah, ini adalah yang nomor 2 yang disebut dalam Alkitab. Dan banyak orang akhirnya punya konsep bahwa ya Adam dan Hawa punya 2 anak ini saja. Padahal salah. Salah. Memang yang dicatat ini 2, tapi nanti kita akan lihat Adam dan Hawa punya banyak anak yang lain. Itu juga ada dicatat gitu.
Walaupun namanya tidak dicatat bagi kita. Nama anak Adam dan Hawa yang dicatat cuma 3 ya. Yaitu Kain, Habel, kemudian nanti satu lagi kita akan lihat. Tapi adiknya Habel di sini. Nah, Habel sendiri ini menarik. Kata Habel, kalau tadi Kain artinya mendapat. Mendapat. Nah, kalau Habel, nah ini dari kata ini bahasa Ibraninya Havel, ya, kalau di bahasa Inggris kan jadi able. Sebenarnya artinya adalah kesia-siaan. Ya, Havel di sini kan Havel dari Hevel sebenarnya. Ini dia Hevel, ya Hevel atau Havel. Dan ini adalah kata yang persis sama yang dipakai di dalam kitab Pengkhotbah. Coba saya bukakan. Ini kan temanya sangat sangat banyak sekali adalah ini ya. Kesia-siaan misalnya. Ayat 2, kesia-siaan belaka. Nah, kata kesia-siaan di sini adalah Havel sekali lagi sini ya. Havel. Havel, Havalim. Jadi vanity of vanities, kesia-siaan atas kesia-siaan. Havel, Havalim. Kata sang pengkhotbah itu Kohelet ya. Havel, Havalim. Jadi kesia-siaan atas kesia-siaan. Jadi kata Havel memang artinya kesia-siaan. Jadi menarik sekali bahwa ketika mereka melahirkan anak kedua dikasih nama Hevel atau Havel. Artinya kesia-siaan, dan ada beberapa poin sih kenapa anak pertama dikasih nama Kain seolah-olah dengan sangat penuh pengharapan gitu kan. Wah, saya sudah mendapat seorang laki-laki, bahkan Tuhan gitu, dengan nada yang sangat gegap gempita dan penuh pengharapan, tapi sampai pada anak kedua namanya kesia-siaan. Kesia-siaan. Ada beberapa hal ya, bisa jadi nomor satu ya itu tadi kekecewaan bahwa ternyata Kain bukanlah Mesias yang dijanjikan itu. Ya, jadi ketika anak pertama lahir, wah inilah Mesias inilah, tapi ternyata bukan. Ternyata sangat mengecewakan mereka, dan bisa jadi itu memberikan sumbangsih kepada akhirnya anak kedua dikasih nama kesia-siaan gitu ya. Dan hal lain lagi adalah bahwa mereka sudah lebih lama di luar Taman Eden, di dalam dunia yang jatuh dalam dosa itu. Jadi mereka sudah semakin merasakan efek dari dosa begitu. Jadi mungkin kalau anak pertama lahir itu kan ya paling 9 bulan setelah mereka diusir dari Taman Eden. 9 bulan setelah mereka diusir dari Taman Eden, mereka melahirkan Kain di situ kan. Tapi Abel ya kita nggak tahu, mungkin sudah berapa tahun kemudian gitu. Dan mereka sudah semakin merasakan efek dari dosa, semakin merasakan sulitnya harus bekerja, dan Hawa juga semakin merasakan sakitnya melahirkan, gitu, dan lain sebagainya. Jadi akhirnya dikasih nama kesia-siaan di sini. Ya, namun ternyata dari antara Kain dan Habel, justru yang beriman adalah Habel. Nanti kita akan lihat. Dan katanya Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Ya, pada waktu itu kita melihat gembala kambing domba. Gembala kambing domba pada waktu itu belum untuk dimakan. Ya, mereka belum makan daging. Jadi ingat bahwa setelah kejatuhan dalam dosa, Tuhan kasih apa sama mereka? Di sini kan. Ya. Ayatnya yang ke-18, Kejadian 3 ayat 18. Ini setelah jatuh dalam dosa ya. Tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Oke, jadi waktu di Taman Eden sebelum jatuh dalam dosa, makanan manusia adalah buah. Semua buah pohon boleh dimakan ya, tapi setelah jatuh dalam dosa, buah saja sudah tidak cukup rupanya. Jadi harus ditambah tumbuh-tumbuhan di padang. Nah, ini menambah apa? Tumbuh-tumbuhan di padang ini sepertinya menambah barang-barang seperti gandum, ya, termasuk nasi, gitu ya, nasi atau beras, ya kan? Jadi beras itu kan ya tidak dianggap tidak dianggap kayak semacam buah dari pohon, gitu, tapi itu tumbuh-tumbuhan di padang, ya. Jadi gandum, kemudian beras, nasi kita segala macam ini adalah hal-hal yang akhirnya diperlukan untuk menambah. Buah saja sudah tidak cukup rupanya. Nah, belum dikasih daging pada waktu itu ya, belum dikasih daging.
Nah, manusia diperbolehkan makan daging itu setelah air bah, nanti di pasal 9, setelah air bah Nuh. Jadi, ketika dikatakan bahwa Habil adalah gembala kambing domba, ini bukan untuk dimakan dagingnya, uh, tetapi untuk apa? Ya, untuk susu bisa, ya. Untuk susu, kemudian bisa juga untuk apa namanya itu, pakaian, gitu ya, karena domba sangat bagus untuk produksi wool dan lain sebagainya, atau kulitnya bisa dipakai untuk pakaian. Jadi walaupun binatang belum dimakan, tapi binatang bisa bisa dibunuh pada waktu itu, karena Tuhan sudah kasih contoh. Nah, ada binatang yang dimatikan, Tuhan matikan untuk dipersembahkan supaya kulitnya dipakai untuk menutupi ketelanjangan manusia di situ. Oke, jadi Habel gembala kambing domba, Kain adalah petani. Ya. Ayat 3, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Oke, jadi tentu ya teks langsung melompat, ya, tidak cerita mereka waktu kecil gimana, tidak cerita apa, tapi langsung melompat ke satu titik yang paling penting dalam hidup mereka. Itu dikatakan setelah beberapa waktu lamanya di sini, ya, setelah beberapa waktu lamanya itu secara literal mikets yamim, ya, kalau KJV terjemahkan in the process of time. Secara literal mikets yamim itu pada dari akhir hari-hari gitu sebenarnya. Akhir hari-hari. Dan ya banyak orang kadang-kadang membayangkan Kain dan Habel ini kayak masih anak remaja pada waktu ini. Ya, ini dalam benak banyak orang. Dulu saya juga berpikir seperti itu, bahwa oh ini kayak ya mungkin anak yang umur belasan tahun, ya, Kain sedikit lebih tua. Tapi kalau kita menyelidiki ini tidak tidak demikian, gitu ya, tidak demikian. Alkitab tidak nyatakan secara spesifik kapan persisnya ini terjadi, tetapi ada banyak indikasi bahwa ini bisa jadi sudah cukup lama, bahkan bisa jadi sudah lebih dari 100 tahun bahkan. Bisa jadi sudah lebih dari 100 tahun, ya. Jadi ini bukan anak-anak remaja di sini. Ini adalah orang-orang dewasa. Ya, Kain sudah dewasa, bahkan kita bilang Kain bahkan sudah punya istri kemungkinan besar. Ya. Nah, mengenai siapa istri Kain nanti akan kita bahas, ya. Tapi Kain sudah punya istri. Kain sudah punya istri. Dari mana kita tahu ini bisa jadi sudah 100-an tahun? Karena kalau kita baca terus di sini, ya, sampai dengan ayatnya yang ke 25. Jadi saya rasa saya nggak kasih spoiler, ya, karena saya kasih tahu bahwa Kain membunuh Habel. Saya yakin Anda semua sudah tahu, itu bukan spoiler lagi. Tapi setelah Kain membunuh Habel, ayat 25, Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan namanya Set. Sebab katanya Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Jadi lahirnya Set ini sepertinya berdekatan dengan kematian Habel. Makanya lahirnya Set dianggap menggantikan Habel. Sedangkan di pasal 5-nya kita tahu bahwa Set lahir waktu Adam berumur 130 tahun. Ya. Jadi dia berumur 130 tahun melahirkan Set, sedangkan Set diklaim oleh Hawa sebagai gantinya Habel. Nah, jadi kemungkinan besar Set lahir tidak lama setelah Habel mati. Makanya saya bilang bisa kemungkinan besar bahwa Kain dan Habel bahkan sudah 100-an tahun, bisa lebih di sini. Dan Kain juga sudah punya istri, makanya setelah dia diusir pun dia masih bisa bawa istrinya dan dia bisa nanti bersetubuh dengan istrinya dan punya anak-anak dan lain sebagainya. Oke, jadi kembali di sini di ayatnya yang ketiga sini, ya. Tapi sebelumnya ada pertanyaan dulu nih dari Pak Stanley. Jadi apakah Kain sebelumnya juga sudah pernah mempersembahkan domba juga? Hanya dalam kisah ini persembahkan yang salah. Ya, ini pertanyaan yang baik sekali. Alkitab sekali lagi tidak spesifik menyatakannya, gitu ya. Bisa jadi, ya, bisa jadi. Kemungkinan besar iya, gitu ya. Dan ya, Kain
Ya, kalau kita memahami bahwa Kain sudah seratusan tahun di sini, ya berarti kemungkinan besar dia memang sudah ada mempersembahkan domba. Jadi dia bukan orang yang tidak tahu apa yang harus diperbuat begitu. Dia sebenarnya tahu apa yang perlu dia lakukan. Ya. Hanya kali ini dia tidak mau. Gitu. Kali ini dia tidak mau. Jadi coba kita lihat di ayatnya sini ya. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Nah, di sini ada muncul banyak pertanyaan. Ada banyak pertanyaan yang bisa ditanyakan. Misalnya gini, mereka tahu dari mana harus mempersembahkan. Itu kan ini nomor satu sering kali tanya. Lalu dipersembahkannya kepada siapa, caranya bagaimana, dan sebagainya. Nah, sekali lagi ada banyak hal itu kita tidak dikasih tahu. Gitu. Kalau semua detail mau dikasih tahu sama kita, Alkitab kita ini mau 10 kali lebih tebal pun nggak akan selesai-selesai. Dan tujuannya hanya untuk kayak memuaskan rasa ingin tahu kita aja. Yang Tuhan anggap tidak kita belum banyak hal kita tidak perlu tahu. Gitu kan. Tuhan kasih yang paling penting di sini, yang paling pentingnya. Ya. Jadi oke, dari mana mereka tahu mempersembahkan pada Tuhan? Ya sudah pasti dari Adam, ya dari Adam atau bahkan dari Tuhan langsung. Tapi ya paling masuk akal dari Adam. Nah, Adam sudah melihat Tuhan mengorbankan binatang untuk demi dia. Jadi dari sana dia akan mengajar anaknya bahwa ada binatang yang perlu dikorbankan. Gitu kan. Jadi memang Alkitab bilang nggak, ya, memang Alkitab nggak bilang sih bahwa Adam ngajarin mereka, tapi intinya begini. Kalau kita baca perikop ini, Tuhan mengasumsikan mereka tahu apa yang harus dilakukan. Karena di ayatnya yang nanti ke 7, Tuhan berkata, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Katanya sini. Jadi Tuhan memberitahu kita bahwa Kain sudah tahu apa yang harusnya dia lakukan. Kain tahu apa yang harusnya dia lakukan. Gitu. Tapi dia tidak melakukannya. Ya. Jadi dari mana dia tahu? Oke, dari Adam atau dari Tuhan langsung bahkan. Tapi minimal dari Adam, kita lihat di sini. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, mereka persembahkan ini di mana? Ya ini juga tidak dikasih tahu pada kita dan tidak terlalu penting juga. Mereka persembahkan di mana gitu ya. Ada yang menafsirkan bahwa sekali lagi yang seperti saya bilang tadi, mereka akan mempersembahkan ini di pintu timurnya Eden, di mana kerub berjaga-jaga di situ. Ada hadirat Tuhan di sana. Bisa jadi ya, tapi itu tidak terlalu penting lah ya, Alkitab tidak kasih tahu pada kita. Ya dan kita melihat di sini kita melihat kontrasnya sekarang. Kontrasnya ya, Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu pada Tuhan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya, tapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan. Lalu ada yang bertanya lagi, bagaimana caranya Tuhan mengindahkan ini? Halo? Wah, sepertinya Oke, jaringan kita terputus, saudara. Saya akan pause dulu. Oke, kita lanjutkan lagi rekaman kita. Tadi internet sempat mati dan ya, puji Tuhan sekarang sudah nyambung kembali. Oke, dan kita masih di sini tadi. Masih di sini. Ya, tadi saya bertanya bahwa dari mana ini? Apa indikasinya? Maksudnya bagaimana mereka tahu Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya, tapi kawin dan korban persembahannya tidak diindahkannya? Itu bagaimana maksudnya gitu ya. Nah, sekali lagi kita tidak dikasih tahu secara persisnya gitu. Jadi ya Tuhan tidak anggap itu terlalu penting bagi kita. Yang penting bahwa Tuhan mengindahkan korbannya Habel, yang Kain punya tidak diindahkan, dan mereka masing-masing tahu, tapi teknisnya seperti apa kita tidak dikasih tahu. Salah satu kemungkinan adalah seperti yang terjadi di zamannya Elia, masih ingat ya? Di zaman Elia, di mana korban yang Tuhan senangi, yang Tuhan terima adalah korban yang terbakar oleh api, gitu, terbakar oleh api. Jadi itu satu kemungkinan. Dan Jonathan Sarfati yang menulis buku itu ya, The Genesis Account, yang salah satu
buku yang bisa Anda baca itu, dia membuat teori bahwa bisa jadi uh, persembahan itu kan dibawa ke tadi itu, ke Taman Eden atau di gerbang Taman Eden di mana ada kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan sebagainya. Itu hadirat Tuhan, dan kalau misalnya diterima oleh Tuhan maka ada api yang pedang yang menyala-nyala itu apinya bisa menyambar ke persembahan yang diterima oleh Tuhan itu ya. Sekali lagi Alkitab tidak katakan itu ya, karena itu tidak penting bagi kita teknisnya seperti apa itu. Tapi yang jelas ada persembahan yang Tuhan indahkan yang Tuhan terima lah ya. Tapi ada yang tidak Tuhan indahkan gitu ya. Sekali lagi kalau kita melihat di contoh-contoh Alkitab yang lain, misalnya waktu Manoah bapaknya Simpson ya, mempersembahkan korban kepada Tuhan, ketika Tuhan terima ya Tuhan juga pakai api untuk menghanguskannya. Demikian juga dengan Elia dan sebagainya. Jadi itu kemungkinan besar seperti itu, atau salah satu kemungkinan bahwa itu seperti itu ya. Oke. Oke, nah ini ada pertanyaan baik dari Pak Andi. Pak, bagaimana dengan argumen bahwa Tuhan juga masih menerima persembahan tanaman seperti yang ada di hukum Musa, sehingga permasalahannya bukan pada korbannya yang membuat persembahan Kain tidak terima, tetapi imannya. Oke, itu pertanyaan baik, dan ini adalah banyak sekali orang yang berkata bahwa permasalahan Kain adalah bahwa dia tidak mempersembahkan dengan iman. Jadi bukan masalah persembahannya katanya situ ya. Dan saya ingin berkata demikian. Jelas memang imannya Kain bermasalah. Jelas bahwa dia memang tidak menyampaikan dengan iman, gitu kan. Tetapi kita bilang bahwa bukan berarti tidak ada hubungan dengan apa yang dipersembahkan. Melainkan kita bilang justru tidak adanya iman Kain membuat dia mempersembahkan persembahan yang salah atau yang tidak benar, gitu. Dan kita harus mengaitkan semua konsep Alkitab. Pertama kita lihat dulu di ayatnya sendiri di Kejadian 4 ayat 4 di sini. Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Jadi ini bukan hanya mengindahkan Habel loh. Kalau iman aja kan Habelnya aja dong yang fokus kan. Tapi Tuhan mengindahkan Habel dan ada kata dan korban persembahannya. Jadi korban persembahannya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya di sini. Oke, itu nomor satu. Kemudian kita bisa lihat lagi di beberapa tempat lain. Misalnya di Ibrani 11. Ini ada menyebut mereka juga. Nah, perhatikan di ayatnya yang keempat. Ini adalah kunci penafsiran kita. Ibrani 11 ayat 4. Karena iman, jadi ada hubungan dengan iman nggak? Jelas ada. Jadi Habel beriman. Itu yang dikatakan. Kain tidak beriman adalah kesimpulannya. Ya kan? Kesimpulannya karena iman Habel, tapi iman ini muncul dalam hal apa? Karena iman Habel telah mempersembahkan pada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain, gitu. Jadi masalah korbannya ini juga, gitu. Masalah korbannya. Jadi iman itu selalu muncul dalam perbuatan. Kalau Anda baca di Kejadian pasal 11, seterusnya ya. Misalnya kita bilang karena iman ayat 7, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera. Dan mungkin Anda bisa bilang nggak, oh bukan masalah mempersiapkan bahteranya yang Tuhan ini, tapi masalah iman dia. Ya benar sih, tapi kedua-duanya tidak terpisahkan gitu maksudnya ya. Anda nggak bisa bilang, oh saya beriman, tapi kemudian saya tidak mau mempersiapkan bahtera. Justru imannya Nuh itu muncul dalam dia mempersiapkan bahtera. Itu poinnya. Bahwa iman itu muncul dalam suatu tindakan tertentu. Kita lihat lagi ayat 8. Karena iman Abraham taat. Nah, jadi iman dia mendorong dia untuk apa? Untuk taat, gitu. Iman dia mendorong dia untuk taat. Sehingga dia, dan kita nggak bisa bilang bahwa oh Abraham nggak usah taat juga nggak apa-apa asal dia beriman aja gitu. Ya nggak bisa kalau Anda nggak taat untuk pergi, untuk berangkat, ya berarti Anda nggak beriman gitu. Nah, jadi Anda bisa teruskan. Kita bisa teruskan nih ke semua contoh pahlawan iman di pasal 11 itu persis sama seperti itu. Oleh karena itu, ketika kita kembali ke ayatnya yang keempat di sini, ketika kita bicara mengenai Habel di sini, maka benar yang dikatakan bahwa Habel beriman, Kain tidak beriman. Itu saya setuju 100%. Tetapi permasalahannya adalah imannya Habel dimanifestasikan, gitu kan? Apa manifestasinya?
Apa manifestasi iman Habel dan apa manifestasi ketidakberimanannya Kain, begitu. Nah, kita tidak bisa lari dari apa yang dikatakan oleh teks, baik di Kejadian maupun di Ibrani di sini, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Jadi bukan hanya imannya lebih baik atau imannya yang satu beriman satu nggak beriman, tapi iman itu mendorong dia untuk memberikan korban yang lebih baik, ya, lebih baik. Oke, atau saya pakai ini yang terjemahan saya aja deh. Suatu korban yang lebih baik daripada Kain di sini. Kan? Um, a more excellent sacrifice than Cain. Nah, kenapa persembahan dia lebih baik? Ya, sekali lagi kalau kita kaitkan di dalam Ibrani itu sendiri, Ibrani 9 ayatnya yang ke ini ya. Kemana itu? Ayat 20 kalau nggak salah, sebentar. Ini kalau di Alkitab fisik malah gampang carinya. Ini ayat 22, sorry. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan dengan darah sesuai dengan hukum, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Artinya begini, adalah Alkitab sendiri yang mencatat dan menarik perhatian kita kepada fakta bahwa Kain mempersembahkan dari hasil tanah. Kemudian Habel mempersembahkan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Lemak-lemaknya berarti kan kambing dombanya dibunuh, ya, dimatikan, makanya lemaknya bisa diambil, dan lemak adalah bagian terbaik. Ya, pada waktu itu dianggap bagian terbaik. Jadi Alkitab sendiri yang menarik perhatian kita kepada perbedaan dari persembahan ini, dan kita kombinasikan dengan apa yang dikatakan di Ibrani bahwa untuk ini korban yang berhubungan dengan pengampunan. Nah, kalau tadi pertanyaan yang diajukan Pak Andi ini kan, oh, di hukum Musa ada juga sih yang ini pakai tanaman atau yang bukan binatang lah, misalnya ada yang pakai apa namanya tepung, ya kan, pakai tepung, ada roti unjukan dan lain sebagainya. Nah, maka kita bilang bahwa ya, Tuhan, ya, memang ada persembahan yang tidak pakai binatang, tetapi itu persembahan yang sangat khusus, gitu, sangat khusus, tujuannya lain, gitu. Tetapi apa yang Tuhan katakan di sini? Bahwa orang Israel tidak bisa dalam sumber hidupnya tidak memberikan persembahan yang ada darahnya itu, gitu. Artinya persembahan-persembahan yang lain itu yang itu pun minoritas ya. Persembahan yang tidak pakai binatang itu minoritas. Nah, itu hanyalah pelengkap dari korban-korban utama, gitu. Nah, jadi mereka tidak bisa menghindar dari korban utamanya, yaitu korban yang ada pakai binatang dan ada pakai penumpahan darah. Sebagaimana yang Tuhan katakan di dalam Ibrani pasal 9 ayat 22 di sini. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Gitu. Sehingga kembali ke sini, ya, maka kita mengambil kesimpulan bahwa Kain tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dia tidak memberikan persembahan yang menggambarkan juru selamat, yang menumpahkan darah, begitu. Dan dalam hal ini Kain adalah prototipe atau orang pertama yang mencoba mencari jalan keselamatan dia sendiri. Dia ingin diterima oleh Tuhan tapi dengan cara dia sendiri. Dia mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan tapi bukan berdasarkan apa yang Tuhan inginkan, tapi berdasarkan dia sendiri. Dan kita bisa bilang bahwa ini adalah jalannya Kain. Jalannya Kain adalah jalan di mana kita mau menciptakan kebenaran kita sendiri, atau jalan keselamatan kita sendiri. Dan jalan Kain ini ada disinggung. Kita lihat di sini jalan Kain di sini ya. Ini ada di Yudas ini. Yudas 1 ayat 11. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Oke, jalan yang ditempuh Kain itu orang-orang yang mau menegakkan kebenaran mereka sendiri. Mereka mau diselamatkan dengan jalan mereka sendiri. Mereka tidak mau mengikuti Tuhan di sini. Oke. Kembali lagi ke dalam Kejadian pasal 4.
Ya, jadi persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ya, dia sangat marah di sini ya. Sangat marah. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Jadi Kain ini luar biasa ya. Makanya seperti manusia pada umumnya. Dia dia membuat kebenaran dia sendiri, dia menentang Tuhan, dia bilang aku mau datang pada Tuhan tapi berdasarkan kemauan saya, dan ketika Tuhan tolak dia marah gitu. Dia marah. Jadi dia merasa Tuhan itu berhutang sesuatu kepada dia. Dia merasa bahwa Tuhan harus menerima dia berdasarkan cara dia sendiri. Dia tidak mengakui kedaulatan Tuhan di sini. Dia marah. Ya. Ayat 6, firman Tuhan pada Kain. Ada yang bertanya, gimana cara Tuhan berfirman pada Kain? Sekali lagi, spesifiknya kita tidak dikasih tahu. Bisa jadi ya memang Tuhan berbicara secara audible kepada dia. Ya. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Gitu. Ya, sekali lagi bisa juga dia masih di daerah sana, daerah Eden sana ya, daerah di luar Eden gitu. Tapi intinya Tuhan bilang, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Oke, jadi Tuhan memperingatkan Kain, ya. Dan ayat 7 di sini memberikan suatu prinsip yang sangat baik sekali kepada kita. Di mana Alkitab berkata, ini adalah nasihat Tuhan pada Kain ya. Nasihat Tuhan adalah, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Karena Tuhan tahu bahwa Kain dalam suasana hati yang tidak enak, dia marah, mungkin dia depresi, ya, hatimu panas, ini kan amarah, mukamu muram, ya, suatu kesedihan, depresi. Tapi apa solusi Tuhan? Bahwa bagaimana supaya membangkitkan ya perasaan yang enak, membangkitkan rasa yang enak pada diri kita, yaitu kalau kita berbuat apa? Berbuat baik. Mukamu akan berseri kalau kamu berbuat baik. Ini adalah prinsip yang sangat penting sekali karena banyak orang terbalik. Banyak orang bilang gini, saya akan berbuat baik kalau hati saya sedang enak. Jadi kalau muka saya berseri, saya akan berbuat baik. Nah, ini adalah prinsip banyak orang. Sehingga kita bilang banyak orang itu, termasuk orang Kristen kadang-kadang, itu sangat moody orang bilangnya. Artinya bergantung mood gitu. Nah, kalau moodnya lagi bagus, wah ini dia manis, dia baik dan dia kelakuannya baik dan lain sebagainya. Gitu. Dia enak diajak bicara, dia setia. Tapi kalau moodnya lagi jelek, dia lagi marah dan lain sebagainya, wah ini dia kacau balau kelakuannya. Banyak orang seperti itu, saudara-saudara. Tapi Alkitab mengajar kita bukan demikian. Kita tidak boleh dikendalikan oleh perasaan kita harus dikendalikan oleh kebenaran, dikendalikan oleh roh kita atau pemahaman kita. Dan kita lakukan yang baik, ya walaupun kita mungkin sedih, walaupun kita marah, walaupun kita apapun perasaan kita tetap harus melakukan yang benar. Maka ketika kita melakukan yang benar, perasaan yang baik itu akan datang. Ada orang yang depresi, ya. Dan kalau secara klinis, orang depresi itu kayak dia nggak mau ngapa-ngapain. Dia rasanya kayak mau mati, dia nggak mau ngapa-ngapain. Ya. Tapi solusinya apa? Solusinya adalah lakukan yang benar. Maka kamu mukamu akan berseri. Di sini ya. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, Tuhan bilang dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau. Engkau harus berkuasa atasnya. Dan ini ada kita singgung sedikit di minggu lalu ketika kita membahas tentang ini ya, apa yang Tuhan katakan kepada perempuan bahwa engkau akan berahi terhadap ini suamimu ya, dan kita sudah bilang bahwa itu kata yang sama yaitu tesyukah sini, tesyukah di sini, dan ya dosa sudah mengintip di depan pintu. Sebenarnya kata mengintip ini berbaring sini ya, robes itu kayak berbaring atau kayak macan itu kayak ini sedang berbaring dan ini apa menunggu mangsanya gitu. Berbaring ya, dosa sudah, Indonesia tunjukkan mengintip ya. Lebih baik berbaring sih ya, layas di sini. Di depan pintu ya sangat menggoda engkau harus berkuasa atasnya. Jadi konsepnya adalah dosa ingin menguasai Kain. Dosa ingin menguasai Kain, tapi Kain harus berkuasa atasnya.
Ada satu penafsiran lain lagi yang saya pernah dengar juga, ini dipegang oleh ini juga salah satu dosen saya di Amerika ya. Karena kata dosa di sini berasal dari kata ini ya, hatat di sini ya. Dan kata hatat memang artinya dosa. Tapi dia punya arti kedua. Jadi hatat bisa berarti dosa, bisa juga berarti korban penghapus dosa. Jadi hatat bisa berarti dosa, bisa juga berarti korban penghapus dosa. Dan ada yang berteori bahwa Kain tidak mau mempersembahkan kambing domba karena mungkin ada salah satu kambing domba dia yang seharusnya dia persembahkan itu sangat apa ya, sangat memikat hatinya dan dia tidak mau mengorbankan binatang itu karena dia mungkin terlalu sayang kepada binatang itu. Gitu. Sehingga um, ketika di ayat yang ke-7 di sini katakan jika kau tidak berbuat baik, dosa di sini diterjemahkan korban penghapus dosa. Maksudnya si domba yang terlalu disayang oleh si Kain ini. Ya, korban penghapus dosa sudah berbaring di depan pintu, ya sangat menggoda engkau. Ya ingin berkuasa atas engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi ini salah satu penafsiran bahwa dosa di sini maksudnya adalah korban penghapus dosa, maksudnya seekor binatang yang mungkin sangat disayang oleh Kain atau apapun itu ya. Tapi ya bisa nggak ditafsirkan seperti itu? Bisa-bisa aja sih, karena hatat ini memang bisa berarti dosa, bisa juga berarti korban penghapus dosa, tapi menurut saya tidak perlu ya. Artinya uh, pembacaan dosa ini aja udah oke gitu, sudah baik ya. Karena memang hatat kebanyakan diterjemahkan dosa ya. Memang dalam beberapa kasus tertentu diterjemahkan korban penghapus dosa. Oke, jadi itu yang terjadi. um, baik, baik. Kita akan break sebentar ya. Kita break sebentar, walaupun tadi masih sempat break, tapi saya perlu ini ke WC juga. Siapa tahu ada teman-teman yang lain juga perlu ke WC. Jadi kita break sebentar sekitar 5 menit. Oke, kita lanjut lagi. Nah, setelah Tuhan memberikan peringatan kepada Kain ini, lalu apa yang terjadi? Kita lihat sini ya. Ayat 8, kata Kain pada Habel adiknya. Nah, sebenarnya dalam Masoretic text, artinya di dalam teks Ibraninya, ayat 8 itu hanya berkata begini, dan Kain ya, berbicara dengan Habel ya saudaranya. Jadi Wayomer itu artinya berbicara, Kain ya, dia Kain berbicara El Hevel kepada Habel, Ahiu saudaranya. Jadi tidak ada isi pembicaranya. Nah, tapi di beberapa versi Alkitab ya, terutama di kalau saya nggak salah di Septuaginta ya, dan di beberapa versi lainnya, tapi bukan versi Ibrani ya. Jadi bukan dalam teks bahasa asli. Itu mereka ada menambahkan kata-kata ini yang diikuti oleh Elai. Marilah kita pergi ke padang. Jadi kata marilah kita pergi ke padang ini tidak mengikuti teks Ibrani sekali lagi. Makanya dalam King James ya, and Cain talk with Abel his brother gitu aja. Nah, hanya ditambahkan di sini marilah kita pergi ke padang. Ini semacam penafsiran sepertinya yang lama kelamaan masuk ke dalam Alkitab ya, tapi sebenarnya aslinya nggak ada ini ya. Nah, ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Membunuh dia ya. Dan kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes 3 ya. 1 Yohanes 3. Oke, ayatnya yang ke 12. 1 Yohanes 3 12 atau dari ayat 11. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya yang membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar.
Jadi kalau kita kembali um, ke kejadian di sini, kata Kain membunuh Habel. Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Kata membunuh sini dari kata harak. Membunuh itu membunuh secara umum, belum terlalu jelas. Tapi kalau misalnya di dalam, atau saya ini bukakan yang terjemahan saya deh di 1 Yohanes 3 ayat 12 di sini ya. Tidak seperti Kain yang berasa jahat dan membunuh saudaranya. Oke, kata membunuh di sini berasal dari bahasa Yunani, karena ini sudah di Perjanjian Baru, yaitu kata Yunani sfazo di sini ya. Sfazo, dan sfazo ini bisa diartikan menyembelih, bahkan menyembelih. Sehingga bisa digambarkan bahwa Kain tidak mau menyembelih domba. Entah karena apa. Entah. Pokoknya dia tidak mau menyembelih domba untuk persembahan bagi Tuhan, tapi dia malah menyembelih adiknya, boleh dibilang gitu. Menyembelih adiknya. Jadi itu yang mau digambarkan oleh Alkitab di sini, betapa jahatnya apa yang Kain lakukan. Dan itu adalah karena tadi katanya ya, karena pekerjaan-pekerjaannya Kain jahat, sedangkan pekerjaan-pekerjaan saudaranya bajik. Nah, berarti Habel bajik gitu. Dan kenapa bisa demikian? Ya, coba kita lihat di sini ya. Oke, sebentar. Coba kita lihat di sini. Oke, perhatikan Lukas 11. Lukas 11 dari ayat 50. Lukas 11 dari 50 dikatakan, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria. Perhatikan di sini. Jadi Habel disinggung sebagai nabi. Ya, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Mulai dari darah Habel. Jadi Habel masuk dalam kategori nabi rupanya. Oke. Nah, kenapa Habel bisa disebut nabi? Apa yang dia nubuatkan? Sekali lagi itu tidak dicatat bagi kita. Ya, tidak dicatat bagi kita. Tapi ingat bahwa nabi itu bukan hanya sekedar memprediksi masa depan. Ya. Ini saya pernah singgung. Nabi itu bukan hanya memprediksi masa depan, tapi intinya dia menyatakan pesan Tuhan lah. Dia menyatakan pesan Tuhan. Dan walaupun tidak tercatat bagi kita, bisa jadi Habel pernah dipakai Tuhan untuk menegur Kain atau memperingatkan Kain begitu. Ya, bisa jadi ini bukan kali pertama dia mempersembahkan sesuatu yang agak mulai menyimpang mungkin, gitu kan? Atau mungkin ini kali pertama persembahan dia menyimpang, tapi sikap dia dan lain sebagainya selama ini sudah mulai tidak benar. Dan pokoknya intinya Habel ya mengingatkan Kain akan kebenaran, entah itu dari kata-kata dia ataupun dari tindakan dia untuk mempersembahkan yang benar gitu. Dan rupanya itu tidak bisa ditolerir oleh Kain sehingga dia membunuh adiknya. Dia membunuh adiknya. Oke, kemudian kita lihat lagi di sini. Dia membunuh dia. Firman Tuhan pada Kain. Sekali lagi Tuhan datang pada Kain. Di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Nah, ini adalah kebohongan pertama manusia yang tercatat, kebohongan telak gitu ya. Aku tidak tahu. Jadi Kain bukan hanya tercatat sebagai pembunuh pertama, tapi juga tercatat sebagai pembohong pertama. Ya, pembohong pertama. Dan memang Adam dan Hawa mereka berdosa, tapi waktu mereka ditanyai Tuhan, mereka tidak berani berbohong kepada Tuhan. Memang mereka lempar-lemparan. Kita masih ingat bahwa Adam lempar ke Hawa, ya Hawa lempar ke ular dan sebagainya, tapi mereka tidak berani berbohong kepada Tuhan. Ya, tapi di sini kita melihat ya Kain berbohong. Aku tidak tahu katanya. Apakah aku penjaga adikku? Nah, ini pertanyaan yang akhirnya sangat terkenal ya. Am I my brother's keeper katanya di sini.
apakah kau penjaga adikku? Ya. Dan sebenarnya jawabannya adalah iya. Kita bisa kaitkan dengan apa yang Tuhan katakan kepada Yehezkiel dalam Yehezkiel pasalnya yang ketiga ya, misalnya di sini. Ya, di mana Yehezkiel diangkat untuk menjadi penjaga, ayat 17 kan. Yehezkiel 3:17, "Hai anak manusia, aku telah menentukan kau menjadi penjaga kaum Israel." Dan kita masing-masing sebenarnya adalah penjaga saudara kita. Ya. Jadi apakah aku penjaga adikku? Ya, sebenarnya jawabannya iya. Ya. Jadi kita masing-masing perlu untuk mencari kebaikan sesama kita. Kan? Itu yang Tuhan inginkan. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Wow, darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Dan ini adalah suatu pernyataan yang sangat sangat berarti. Ada beberapa hal yang diajarkan di sini. Nomor satu, bahwa kematian bukan akhir dari segala-galanya. Jadi bahkan di Kejadian pasal 4 pun kita sudah diajar bahwa ketika manusia mati itu bukan the end. Dan bahkan setelah mati pun manusia masih bisa berkomunikasi dengan Tuhan bahkan. Ya, darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Sekali lagi, Habel akhirnya menjadi orang pertama yang masuk ke dalam yang namanya Sheol atau Hades, ya, di tempat yang enak di situ, yang belakangan disebut pangkuan Abraham. Habel orang pertama yang sampai ke sana rupanya. Dan dia masih bisa berkomunikasi kepada Tuhan. Ya. Jadi kematian bukan akhir dari segala-galanya. Gitu. Dan Tuhan berkata, darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Dan sangat menarik ya, kita lihat di sini ada juga ayat yang ini, coba di sini. Nah, Ibrani 12 ayat 24, coba di sini ya. Ibrani 12 ayat 24 berkata, kepada Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada darah pemercikan yang mengucapkan hal-hal yang lebih baik daripada darah Habel. Ya, jadi darah Yesus kalau di LAI terjemahkan berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Saya terjemahkan di sini mengucapkan hal-hal yang lebih baik. Hal-hal yang lebih baik. Jadi kenapa darah Yesus dikatakan mengucapkan hal-hal yang lebih baik? Karena darah Habel adalah darah yang menuntut keadilan. Ya kan? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Jadi darah Habel menuntut keadilan. Tapi darah Yesus berbicara lebih baik karena darah Yesus tercurah bagi kita dan bukan menuntut keadilan tapi menuntut apa? Pengampunan. Ya, jadi luar biasa. Darah Yesus membawa pengampunan pada kita. Darah Habel menuntut keadilan. Kalau kita dikasih keadilan, kita semua akan binasa, mati dalam neraka. Oke. Maka Tuhan menjatuhkan hukuman para Kain, maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang menganggakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Jadi Tuhan mengutuk Kain di sini ya, dan dia harus terbuang jauh dari tanah. Tuhan usir dia dari wilayah yang ditempati manusia pada waktu itu. Dan ayat 12, apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Dan ini adalah suatu yang sangat memukul bagi Kain yang adalah seorang petani di sini. Ya. Karena engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Tuhan memberikan hukuman ini kepada Kain di sini. Ayat 13, kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Nah, dia masih berani komplain sama Tuhan di sini ya. Berani komplain kepada Tuhan. Dan ini menggambarkan Kain tidak memiliki pertobatan. Oleh karena itu, kita mendapatkan Kain sedikit berbeda dengan Adam. Makanya tadi saya di awal ada menyinggung bahwa saya pribadi percaya bahwa Adam menunjukkan ciri-ciri orang yang bertobat dan percaya dan beriman setelah dia jatuh dalam dosa. Gitu ya. Ada terlihat dari cara dia memberi nama dan sebagainya. Sedangkan Kain, dari semua interaksi yang kita lihat, tidak menunjukkan ciri-ciri orang yang diselamatkan. Oleh karena itu dalam perjanjian baru, Kain tetap dijadikan gambaran, bukan hanya gambaran, memang ya,
dia adalah orang yang tidak diselamatkan, tapi juga menjadi peringatan bagi semua yang lain dan menjadi simbol orang-orang yang tidak diselamatkan. Makanya dia disebut sebagai apa tadi? Um, di mana itu? Di 1 Yohanes kan? Di 1 Yohanes kita sini aja deh. 1 Yohanes 3:12 di mana dikatakan Kain berasal dari si jahat. Jadi dia benar-benar menjadi keturunannya iblis, tapi bukan keturunan seperti yang teori tadi ya, bahwa dia hasil persetubuhan Hawa dengan iblis, tapi keturunan rohaninya iblis, dari orang yang mengikuti jalan iblis. Dan di sini dia berasal dari si jahat di sini. Oke, Kain komplain sama Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Kau menghalau aku sekarang dari tanah ini, aku akan tersembunyi di hadapanmu. Oke, jadi perhatikan apa yang terjadi pada Kain di sini kan. Engkau menghalau aku sekarang di tanah ini. Jadi dia terpisah dari tanah. Aku akan tersembunyi dari hadapanmu, terpisah dari Tuhan, terpisah dari tanah, terpisah dari Tuhan. Seorang pelarian dan pengembara di bumi. Oke, sebentar. Ini Bapak mau ngomong. Oke, ya. Seorang pelarian pengembara di bumi, terpisah dari lingkaran sosial orang-orang lain. Jadi terpisah dari tanah, terpisah dari Tuhan, terpisah dari manusia lain. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku. Dan ini juga terpisah dari dirinya sendiri. Maksudnya damai. Dia tidak punya damai. Maka dia selalu was-was di sini. Jadi bayangkannya terpisah dari berkat ya, tanah, ya, pencaharian dia, terpisah dari Tuhan, tersembunyi dari hadapanmu, terpisah dari manusia lain, dan bahkan terpisah dari damai sejahtera di dalam hatinya. Gitu. Jadi ya ketika Kain berdosa dan Tuhan kasih dia kesempatan untuk mengaku, ya seperti Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ya ujung-ujungnya mereka mengaku juga walaupun muter-muter gitu kan, tapi tidak seperti Kain yang menolak dan berbohong dari awal dan tidak pernah akhirnya berkata, ya Tuhan aku salah gitu. Ya Tuhan aku salah. Dia nggak pernah ngomong gitu sampai terakhir Tuhan hukum pun dia masih menolak. Dia masih berkata ini terlalu berat dan sebagainya. Jadi tidak ada pertobatan sama sekali dari Kain di sini sehingga kita melihat dia tidak akan memiliki damai sejahtera dalam hidup dia. Nah, tapi Tuhan tidak ingin Kain dibunuh ya karena ya kalau Kain sampai dibunuh berarti nanti ada orang lain yang bersalah lagi, gitu kan? Jadi Tuhan tidak mau balas dendam seperti itu, gitu. Karena Kain sudah bikin salah, jangan sampai orang lain bikin salah lagi, begitu. Ya, jadi firman Tuhan kepadanya sekali-kali tidak. Barang siapa membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain. Kata pada ini bisa juga bagi ya, bisa juga Tuhan memberi tanda bagi Kain. Jadi bisa menaruh tanda pada Kain. Dan sekali lagi ada orang banyak bertanya apa sih tandanya? Ya kita tidak dikasih tahu. Ada yang berkata semacam suatu tanda di kepalanya atau apa ya. Kita tidak tahu sekali lagi. Bahkan ini bisa juga diterjemahkan Tuhan memberi tanda kepada Kain gitu ya. Bukan tidak harus diterjemahkan menaruh tanda. Coba saya lihat dulu bahasa aslinya apa sini ya. Oke, ya sim di sini, sim menaruh. Ya bisa dibilang menaruh, ya menaruh di sini ya. Oke, ya, ya. Bu Buta-Buta bertanya istri Kain. Tadi juga ditanya oleh Pak Fremi ya. Nanti kita akan sampai sana Bu ya. Dan Pak Fremi juga, saya tidak melupakan pertanyaannya. Dan kita akan masuk di sini nanti di ayat 16-nya. Tapi intinya adalah kenapa Tuhan sepertinya melindungi Kain? Ya, Tuhan melindungi Kain karena supaya dia jangan orang lain bersalah lagi gitu. Jangan orang lain bersalah lagi. Nah, ini juga mengindikasikan bahwa sudah ada banyak orang lain. Nah, dulu waktu saya masih kecil, ada orang-orang yang dia bikin kayak teka-teki gitu kan. Perang apa yang paling parah mematikan 25% manusia katanya. Ini pertanyaan dulu ya waktu saya sering dengar.
Wah, lalu mungkin orang bilang kan, perang dunia kedua, perang dunia pertama, tapi enggak, itu masih jauh ya. Jadi perang yang paling parah mematikan 25% manusia katanya adalah perang Kain membunuh Habel katanya gitu. Kain membunuh Habel. Tapi itu juga salah. Jadi teka-teki ini salah sebenarnya. Nah, teka-teki ini kembali mengasumsikan bahwa waktu itu hanya ada Adam, Hawa, Kain dan Habel. Sehingga pertanyaannya, kalau gitu Kain takut dibunuh siapa begitu. Tapi tidak. Tadi sudah kita bahas bahwa Kain pada waktu dia membunuh Habel, dia sudah kemungkinan besar seratusan lebih tahun. Manusia sudah banyak sebenarnya, Tuhan. Manusia sudah banyak. Bukan hanya ada generasinya Adam dan Hawa, itu hanya berdua. Generasinya Kain dan Habel, bahkan bisa jadi sudah ada generasi ketiga, yaitu anak-anak mereka. Bisa juga sudah ada generasi keempat dan lain sebagainya. Jadi bisa jadi sudah ada ribuan orang bahkan, ya. Sehingga mereka bisa saja membunuh Kain, apalagi misalnya garis keturunan Habel misalnya, ya bisa saja. Ya, sekali lagi kita tidak tahu apakah Habel sudah punya istri atau enggak, kita nggak dikasih tahu. Ya. Tapi kemungkinan itu ada, kemungkinan bahwa dia punya garis keturunan bisa saja. Gitu. Oke, jadi akhirnya Tuhan tidak mau Kain dibunuh karena Tuhan tidak mau ada kultur balas dendam. Di sini balas dendam, dan Tuhan pada itu belum mendirikan institusi pemerintah gitu ya. Dan pemerintah baru akan Tuhan dirikan di Kejadian pasal 9 nanti. Ayat 16. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Oke. Ya, jadi menetap di tanah Nod. Nah, Nod ini banyak orang bertanya, loh, katanya dia menjadi pengembara, kok menetap di tanah Nod? Nod ini adalah bahasa Ibrani yang artinya pengembaraan, begitu. Nod itu artinya pengembaraan. Jadi dia menetap di tanah pengembaraan. Jadi sepertinya dia mencoba menetap, tapi akhirnya ya dia harus mengembara juga, begitu ya. Ya, memang dia ada mencoba menetap. Bahkan nanti kita akan baca dia ada mencoba mendirikan kota dan lain sebagainya. Oke, ayat 17. Kain bersetubuh dengan istrinya. Sekali lagi kata bersetubuh adalah kata yada atau mengenal, ya sama. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lahir melalui Henok. Sekarang pertanyaan yang paling sering ditanya adalah siapa istrinya Kain di sini, dan kita perlu bisa menjawabnya dengan baik, gitu kan? Siapa istrinya Kain? Dan ada banyak teori yang aneh-aneh, teori yang kacau balau. Ya, misalnya ada yang berteori bahwa ada manusia lain selain Adam. Manusia lain selain Adam, katanya situ kan. Nah, tapi kita tolak itu, ya, karena Alkitab jelas-jelas mengatakan bahwa semua manusia berasal dari Adam. Ya, tidak ada manusia yang tidak berasal dari Adam. Ini bisa kita baca di dalam coba kita lihat di sini ya. Kayaknya kalau saya nggak salah ingat di Kisah Rasul 17. Oke. Ya, ayat 26 di sini. Kisah Rasul 17:26. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dari satu orang saja, perhatikan di sini. Siapa satu orang saja? Berarti Adam. Berarti semua manusia itu berasal dari Adam, termasuk Hawa. Hawa itu berasal dari Adam juga. Jadi berarti tidak ada manusia lain selain Adam dan Hawa dan anak-anaknya pada waktu itu. Jadi dari mana ini istrinya Kain? Jelas bukan ada manusia lain. Saya sebagai macam teori-teori seperti itu. Ada juga yang digabungkan dengan gap theory, bahwa inilah istrinya adalah dari manusia yang sebelumnya, yang nggak ada seperti itu. Jadi satu-satunya kesimpulan adalah bahwa istri Kain sebenarnya tidak sulit, yaitu adalah salah satu saudara dia sendiri, gitu ya. Jadi Kain menikahi salah satu saudara dia. Ya. Ada kemungkinan lain nggak? Ada kemungkinan lain, misalnya bisa saja dia menikahi keponakannya, misalnya. Walaupun kemungkinan itu kecil ya, karena Kain kan yang nomor satu. Dan kalau misalnya Kain menikah dengan keponakannya pun, harus ada saudara dia yang menikah dengan sesama saudara, begitu. Jadi intinya pada waktu itu tidak terlepas dari pernikahan saudara lah, gitu. Pernikahan saudara, pasti saudara menikah dengan saudara. Entah Kain menikah dengan saudaranya, yaitu kemungkinan besar yang terjadi.
atau anak saudaranya, begitu. Am, dan kita bilang bahwa ya pertanyaan berikutnya adalah pasti, loh kok boleh gitu kan? Nah ini yang sering muncul. Kok boleh menikah sama saudara kan? Pernikahan saudara itu kan dilarang. Disebut incest kalau kita bahasa sekarang. Dan memang benar pernikahan saudara itu dilarang, tapi kita harus ingat dilarangnya kapan gitu. Dilarangnya adalah di saya cari dulu ya. Kalau nggak salah Imamat 18 sini ya. Oke, benar. Di Imamat 18 kita lihat ayat yang ke-6. Siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Lalu Tuhan menulis di sini siapa-siapa saja yang tidak boleh dinikahi, gitu kan? Atau istilahnya menyingkapkan aurat atau menyingkapkan ketelanjangan di sininya. Itu istri ayahmu, oke? Jadi baik itu ibu kandung maupun ibu tiri. Istri ayah tidak boleh, ibu kandung apalagi ya. Ibu tiri pun tidak boleh. Istri ayahmu karena apa? Dia hak. Oh, itu jelas. Kemudian ayat 9, saudaramu perempuan di sini. Nah, ini yang berkaitan dengan masalah kita di Kain dan Habel di sini kan. Saudaramu perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu. Anak ayahmu atau anak ibumu berarti sebenarnya saudara tiri juga jangan. Ya. Ya. Saudara tiri juga tidak boleh. Misalnya anak ayah dari ibu yang berbeda, misalnya saudara tiri, kan? Itu juga dilarang sebenarnya sini. Termasuk di ayat 11 di sini. Mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu yang lahir pada ayah manusia, janganlah kau singkapkan auratnya karena ia saudara perempuan. Ini bicara mengenai saudara tiri. Jadi anak perempuan dari seorang istri ayahmu. Jadi tidak dikatakan dari ibumu, tapi seorang istri ayahmu. Jadi ini mengantisipasi ada poligami atau misalnya ibu kita sudah meninggal lalu ayah menikah lagi dengan istri yang lain. Jadi ini bicara soal saudara tiri sekali lagi. Ya, saudara tiri. Saudara tiri pun tidak boleh karena dia saudara perempuan di sini. Nah, jadi memang benar Tuhan melarang ini, melarang incest, tapi yang perlu ditekankan adalah kapan itu dilarang. Ini dilarang di zaman Musa. Sebelum Musa ini tidak dilarang. Sebelum Musa ini tidak dilarang. Bahkan salah satu contohnya adalah Abraham. Abraham menikah dengan saudara dia sendiri, saudara tiri, yaitu Sarah. Jadi kita belakangan tahu bahwa Sarah adalah anak ayahnya dari ibu yang berbeda. Ya. Dan itu dilarang sebenarnya di hukum Musa. Tapi ingat, Abraham kan jauh-jauh sebelum Musa. Dan Tuhan tidak marah kepada Abraham, bahkan Tuhan memberkati pernikahan Abraham dengan Sarah, akhirnya memberikan anak yang dijanjikan pada mereka. Karena itu belum dilarang. Gitu. Belum dilarang. Nah, pertanyaannya adalah kenapa dulu tidak dilarang, kenapa belakangan dilarang? Nah, ya, kenapa belakangan dilarang? Saya bisa jawab ini dari dua perspektif ya, dari perspektif medis, kemudian dari perspektif mungkin teologis gitu ya. Dari perspektif medis, kenapa incest itu salah? Gitu kan? Kenapa incest itu salah? Dari segi medis karena ketika orang melakukan incest atau menikah dengan saudara dekat, ya, maka secara medis itu sangat berbahaya. Gitu. Kenapa? Karena DNA kita itu sudah penuh dengan kesalahan. Nah, itu bisa terjadi karena mutasi. Mutasi itu bisa karena kita kena radiasi, banyak radiasi matahari, atau memang dengan proses berjalannya waktu saja. Kadang-kadang ada salah karena gini, DNA kita itu tiap hari itu disalin terus di tubuh kita. Karena kan perlu ada regenerasi sel dan lain sebagainya. Ya, jadi DNA kita itu selalu terus diperbaharui, maksudnya disalin. Dan salinnya itu harus benar. Tapi jelas namanya kita sudah jatuh dalam dosa. Kadang-kadang ada salin yang salah. Gitu. Dan sebenarnya tubuh kita juga punya mekanisme untuk betulin lagi gitu. Yang salah pun bisa dibetulkan lagi. Tapi kadang-kadang sepersekian banyak ada yang salah terus gagal diperbaiki. DNA-nya salah terus gagal diperbaiki. Jadi akhirnya jadi kesalahan DNA gitu. Dan makin lama itu berakumulasi. Nah, kalau misalnya kita menikah dengan saudara dekat, maka ingat bahwa manusia punya
23 kromosom. Tiap-tiap kromosom mengandung banyak sekali gen, gitu kan. Dan kalau kita menikah dengan saudara dekat, maka gennya ada kemiripan. Ya, saudara dekat itu gen kita mirip, dan kemungkinan kelemahannya atau ya kesalahan-kesalahan gen saya dengan misalnya dengan seorang saudara dekat saya itu mirip gitu, sehingga ketika menikah maka gen yang lemah bisa ketemu gen yang lemah di sini, gen yang ada kesalahan ketemu dengan gen yang ada kesalahan, maka akhirnya menjadi penyakit di situ. Oleh karena itu banyak orang yang menikah incest, anaknya akan banyak yang cacat, banyak yang pokoknya nggak begitu sehat lah begitu ya. Itu adalah bahaya medis dan Tuhan tahu itu, makanya Tuhan Tuhan larang gitu ya. Nah, di zaman Adam dan Hawa dan setelahnya sampai bahkan ke zaman sekitar zaman Abraham, itu belum Tuhan larang. Kenapa? Karena ingat, Adam dan Hawa Tuhan ciptakan genetiknya masih sempurna. Sehingga Kain dan Habel, kalaupun mereka punya kesalahan genetika itu sangat sedikit, sangat sedikit. Karena ini hal yang berakumulasi sebenarnya. Makanya kita zaman sekarang ini yang hidup tahun abad 21, kita ini sudah akumulasi banyak sekali ini ya, kesalahan genetika dari sejak Adam sebenarnya. Dan itu adalah salah satu bukti lain yang menentang evolusi. Karena evolusi berkata makhluk hidup itu kan manusia makin lama makin baik. Tapi para ilmuwan sekarang menemukan bahwa manusia ini punya akumulasi genetika, akumulasi kesalahan genetika yang semakin lama semakin parah. Jadi kalau manusia sudah jutaan tahun itu udah nggak mungkin. Itu intinya nggak mungkin. Jadi penemuan DNA terbaru sudah membuktikan bahwa manusia tidak mungkin sudah ada jutaan tahun lamanya. Karena kita bisa hitung kok laju akumulasi kesalahan genetikanya, sehingga um, dengan kondisi DNA manusia sekarang, manusia itu baru ada sekitar ribuan tahun yang cocok dengan apa yang Alkitab katakan di situ ini. Iya, jadi Tuhan larang itu di awal ya. Siapa istri Kain? Istri Kain adalah adik dia sendiri intinya. Adik dia sendiri. Dan baru itu diperbolehkan. Oke, tadi kita sudah lihat alasan medis. Sekarang kita lihat alasan teologis kenapa di awal Tuhan tidak larang, ya kemudian belakangan akhirnya Tuhan larang. Ya, belakangan Tuhan larang ya karena Tuhan ingin menggambarkan ya sesuatu juga, selain tadi alasan medisnya, Tuhan ingin menggambarkan bahwa ya saudara dekat itu kan seperti daging, itu adalah gambaran dari daging, ya, daging ya, karena satu ini dengan kita. Jadi itu adalah semacam gambaran juga untuk tidak ini ya, tidak kedagingan begitu. Nah, tapi sebelumnya waktu di zaman Adam dan Hawa, kita bisa bilang bahwa pada masa itu setiap anak dari Adam dan Hawa ya karena masih sangat sedikit sekali, itu bisa dianggap semacam kayak keluarga mereka sendiri gitu ya. Jadi masih ya Tuhan belum untuk memberikan gambaran itulah istilahnya ya. Oke, jadi siapa istri Kain itu akan banyak sekali ditanya dan Anda harus bisa jelaskan di sini ya. Baik, kita lanjutkan lagi di sini. Ya, lalu melahirkan Henok. Oke, jadi nah, di sini terindikasi juga bahwa Kain sudah punya istri sebelum dia membunuh Habel ya. Karena kalau dia belum punya istri, saya tidak yakin dia masih bisa punya istri gitu. Setelah dia membunuh Habel, karena ingat dia ketakutan dan dia lari dari orang segala macam. Tapi kelihatannya dia sudah punya istri sebelum dia membunuh Habel bahkan ya, sehingga istrinya ikut bersama dengan dia dan akhirnya melahirkan Henok. Katanya sini Henok ya. Henok ini belakangan ada juga Henok yang beriman dari jalurnya Set nanti, tapi ada Henok yang di sini ini jalurnya Kain. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Ada berkata, kok Kain bisa mendirikan sebuah kota di sini? Katanya dia jadi pelarian. Ya, dan menarik sekali kata mendirikan di sini dari kata bone. Ya, bone ini kita sudah lihat juga di pasal 2 dari banah. Ya, banah artinya membangun. Tapi di sini bone bentuk participle. Jadi bisa diterjemahkan juga sedang membangun atau mulai membangun. Gitu ya. Jadi ada yang menafsirkan bahwa dia mulai membangun, kemudian baru diselesaikan oleh anaknya Henok. Dan akhirnya kota itu juga akhirnya dinamakan sesuai dengan nama Henok gitu.
Bagi Henok lahirlah Irad. Irad memperandakan Mehuyael dan Mehuyael memperandakan Metusael. Metusael memperandakan Lamek. Oke, jadi coba kita lihat ya. Adam, Kain, Henok 3, Irad 4, Mehuyael 5, Metusael 6, Lamek 7. Jadi Lamek adalah generasi ketujuh setelah, kalau hitung dari Adam, generasi ketujuh dari Adam, dari jalurnya Kain di sini. Nanti kita akan kontraskan dengan yang generasi ketujuh dari jalurnya yang satu lagi, jalur Set gitu. Oke, tapi sebelum kita masuk ke jalur Set, kita masuk ke jalur Kain dulu. Dan itu memang tipikal di dalam kitab Kejadian, sering sekali muncul seperti itu, di mana kalau di kitab Kejadian itu biasanya teks akan menceritakan tentang jalur yang akan ditinggalkan, ya, jalur yang alternatif, baru kemudian ke jalur utama. Dan itu harusnya jalur utama adalah jalur Mesias ya. Jalur utama di jalur Mesias. Makanya seperti ini di pasal 4, dia cerita dulu jalur Kain. Nah, ini kan jalur yang nggak akan lanjut nih ya. Lalu baru di pasal 5 dia cerita yang jalur Set misalnya. Nah, itu akan seperti itu. Dia akan nanti belakangan misalnya waktu di Kejadian pasal 10 dia cerita dulu tentang jalurnya Yafet dan Ham. Baru habis itu cerita jalurnya Sem. Jadi intinya adalah bahwa jalur yang Mesiasnya itu diceritakan belakangan gitu. Demikian juga waktu ini ya tentang Abraham, dia cerita dulu tentang yang lain gitu kan, baru Abraham ya. Jalur Ismail diceritakan dulu, baru Isa ya. Jalur Esau diceritakan dulu, baru Yakub dan lain sebagainya gitu. Oke, jadi ini cerita tentang jalurnya Kain. Lamek adalah ketujuh dari Kain. Ketujuh dari Kain, apa yang dilakukan? Ini adalah poligami pertama, ayat 19. Lamek mengambil istri dua orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Oke, tercatat sebagai poligami pertama. Ini bukanlah desain Tuhan. Tahu dari mana? Ya, desain Tuhan. Desain Tuhan adalah di Taman Eden. Tuhan ciptakan satu orang Adam, satu orang Hawa. Nah, memang di Perjanjian Lama ada hukum-hukum Tuhan yang mengakomodasi poligami. Ya, tapi mengakomodasi poligami ini dalam pengertian seperti yang Tuhan Yesus katakan tentang pernikahan. Kenapa Musa mengizinkan cerai? Itu karena kekerasan hatimu, Tuhan bilang. Dan ini mirip ya. Ketika ada di dalam hukum Taurat yang mengakomodasi poligami, hukum-hukum tertentu, misalnya memang ada sih Tuhan mencoba melindungi yang lemah, di mana Tuhan berkata kalau kamu mengambil istri lagi, maka istri yang pertama tidak boleh diperlakukan tidak benar dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa hukum yang mengakomodasi poligami, tapi jelas itu bukan desain Tuhan dari awalnya, gitu ya. Dan ini terlihat dari banyak sekali ayat firman Tuhan, ya, misalnya di dalam ulangan ya, ulangan ketika Tuhan bicara soal raja ya, raja orang Yahudi, raja Israel tidak boleh mengambil banyak istri katanya. Itu ada di mana itu? Coba saya cari dulu. Ulangan. Harus cari di Alkitab ini saya, Alkitab fisik saya baru. Ini Ulangan 17. Ya, Ulangan 17. Ya, Ulangan 17 ayat 17 dari sini ya. Juga janganlah yang punya banyak istri dari sini. Janganlah yang punya banyak istri. Nah, mungkin orang bisa berkata, "Oh, banyak istri berarti berapa banyak baru banyak," gitu kan. Berapa banyak baru banyak. Ya, yang penting firman itu bilang jangan yang punya banyak istri. Satu ya tidak mungkin banyak gitu kan. Satu kan berarti sudah lawannya dari banyak gitu. Ya, kalau banyak itu pasti lebih dari satu yang jelas. Ya, walaupun ada yang mau menafsirkan, oh itu maksudnya banyak yang banyak sekali, tidak boleh gitu. Sorry, ini ada semut jalan-jalan di depan screen saya dari tadi saya sentil-sentil. Oke, ada semut gede banget nih, jadi agak mengganggu juga. Tapi intinya adalah bahwa di Alkitab di sini
Uh, poligami itu apa ya? Tuhan tahu manusia akan melakukannya. Oleh karena itu, ada hukum-hukum yang diberikan oleh Tuhan untuk apa ya? Karena kekerasan hati manusia, sekali lagi. Tetapi desain Tuhan dari awal bukanlah demikian. Dan sekali lagi desain Tuhan kita bisa lihat di Taman Eden, kemudian di Perjanjian Baru juga jelas, ya, di Perjanjian Baru juga jelas syarat seorang penilik, ya, di dalam, ya, seorang penilik suami dari satu istri. Jadi di Perjanjian Baru, ingat Perjanjian Baru itu kan pewahyuan yang lebih lengkap lagi dari Perjanjian Lama dan ditujukan pada yang rohaninya lebih tinggi sebenarnya. Makanya Tuhan bilang bahwa hukum Taurat itu seperti masa kita kanak-kanak, gitu kan. Lalu kita makin dewasa. Oleh karena itu di Perjanjian Baru lebih eksplisit lagi, dan kita tidak bisa berkata begini, oh itu kan hanya penilik, kalau jemaat biasa boleh dong ini suami dari banyak istri. Bukan, ini adalah sesuatu yang Tuhan, ini adalah standar yang Tuhan inginkan itu. Standar yang Tuhan inginkan. Tuhan menginginkan semua manusia itu tidak bercacat sebenarnya. Tuhan menginginkan semua manusia itu waspada dan bijaksana dan sebagainya. Ya, jadi ini adalah standar yang Tuhan inginkan. Kemudian kita bisa lihat juga di 1 Korintus 7 sini ya. Dan sekarang mengenai hal-hal yang telah kalian tuliskan padaku adalah baik bagi laki-laki untuk tidak menjamah seorang perempuan. Tapi karena bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki memiliki istrinya sendiri. Perhatikan sini. Dan setiap perempuan memiliki suaminya sendiri. Anda perhatikan kata istrinya sendiri dan suaminya sendiri sini dalam bentuk tunggal ya, dalam bentuk tunggal. Baiklah setiap laki-laki memiliki his own wife. Anda perhatikan wife bukan wives ya. Ini tunggal gunaika. And let every woman have her own husband, bukan husbands. Ini dari kata andra singular. Ini berarti bahwa Tuhan menginginkan tiap laki-laki punya satu istri. Dan tiap perempuan punya satu suami. Ya, jadi sekali lagi bukan hanya masalah ini ya, masalah penilik. Oke, kembali. Jadi Lamek menjadi orang pertama yang tercatat minimal di sini melanggar ini. Dia punya 2 orang istri, satu namanya Ada, satu lagi Zila. Oke, Ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapak orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Oke, nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Yubal ini akar kata yang sama dengan Yobel nanti atau Jubilee istilahnya ya. Zila juga melahirkan anak yang ditubal Kain, bapak semua tukang tembaga dan tukang besi. Dan nama Tubal Kain ini belakangan menjadi mitos ya, dalam orang Yunani dan Romawi punya bangsa Romawi dia punya mitos salah satu dewa ya, dewa api, dewa tukang pandai besi namanya Vulcan. Di situ Vulcan akhirnya menjadi dewa api, dewa gunung berapi juga. Makanya gunung berapi akhirnya dikasih nama volcano dalam bahasa Inggris kan, volcano. Jadi itu mengambil dari mitos Romawi tentang dewa Vulkan. Nah, Vulkan itu terkait secara etimologis dengan Tubal Kain, Vulkan jadinya ya. Jadi mereka punya, jadi dalam mitologi Romawi itu Vulkan itu adalah seorang dewa api yang sangat jago ini membuat ini kayak semacam tukang inilah, tukang tembaga, tukang besi. Ya. Dan rupanya ini adalah apa ya, semacam memori kolektif yang akhirnya dilegendakan gitu tentang si Tubal Kain ini. Oke, adik perempuan Tubal Kain ialah Naama. Ini sangat menarik bahwa kenapa dia disebut di sini. Ya. Padahal jarang sekali perempuan disebut. Jadi perempuan yang disebut, bahkan istrinya Habel aja kita nggak tahu, istrinya Kain kita nggak dikasih tahu. Istrinya Nuh aja orang yang benar ya, istri Sem kita tidak dikasih tahu. Nah, tapi kenapa si Lamek ini 2 istrinya dikasih tahu, Ada, kemudian Zila, kemudian salah satu anaknya perempuan Naama juga dikasih tahu pada kita sini ya. Saya tidak punya penjelasan yang bagus. Ya, kalau Ada dan Zila mungkin karena mereka adalah yang di poligami pertama, bisa jadi itu alasan nama mereka disebut di sini.
Tapi nama kenapa di sini namanya disebut ya? Padahal perempuan jarang sekali namanya disebut. Pasti ada kepentingannya dan barangkali kepentingan itu kita tidak ketahui lagi hari ini. Karena kita harus ingat bahwa Alkitab bukan hanya ditujukan kepada kita, ya, mereka ditujukan pada orang dari segala zaman. Jadi apakah signifikansinya diketahui oleh misalnya orang di zaman Israel atau orang di zaman yang lain? Ya, tapi bagi kita sekarang di zaman gereja dan di tahun 2022, signifikansinya sudah tidak penting lagi bagi kita sehingga um, ya tidak muncul lagi bagi kita, bisa saja sebenarnya. Oke, berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku. Hai istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Oke, dan apa maksudnya ini? Ini menggambarkan suasana dunia yang semakin parah. Ya, karena ingat ini adalah generasi ketujuh setelah Adam dari Kain. Berarti ini sudah mulai mendekat ke Nuh juga. Jadi kita mulai melihat gambaran dunia yang sudah semakin kacau dan Lamek di sini menggambarkan bahwa dia ada membunuh seseorang karena dia dipukul duluan. Jadi kita mulai melihat ya kekerasan ada di mana-mana dan pembunuhan tambah sering. Dan rupanya semua orang tahu tentang pembunuhan Kain. Sehingga Henok berkata, ya kalau Kain saja yang membunuh tanpa diprovokasi harus dilindungi, apalagi Lamek. Ya, dan intinya kita melihat ada suatu anarki di sini, di mana masing-masing orang membenarkan dirinya sendiri. Ini ya, apakah benar itu yang terjadi? Itu kan ini kan ceritanya Lamek doang. Gitu kan. Jadi tidak ada polisi pada itu, tidak ada penghakiman dan sebagainya. Nah mungkin mudah bagi kita untuk menganggap, oh ini semua yang jahat ada di keturunan Kain. Sebenarnya enggak juga. Ya belakangan kita tahu bahwa semua manusia dimusnahkan Tuhan kok, bukan hanya keturunan Kain. Hanya tinggal Nuh saja. Nuh dan keluarganya. Gitu kan? Dan walaupun keluarga Kain memang keluarga banyak menyimpang, tapi bukan berarti Tuhan tidak pakai mereka. Tuhan pakai mereka juga. Ya. Misalnya ada banyak di antara mereka yang sangat berbakat. Ya kan? Yabal, Yubal, Tubal, Kain, dan sebagainya. Jadi mereka maju dalam hal kebudayaan, tapi itulah mereka maju dalam banyak hal tapi tanpa Tuhan. Dan ini menggambarkan banyak situasi hari ini, di mana manusia maju dalam banyak hal. Maju dalam teknologi, tapi tanpa Tuhan. Maju dalam banyak hal ya, medis, tapi tanpa Tuhan. Ya. Maju dalam hal sosial dan lain sebagainya, gedung-gedung ya, perkotaan, ya, ekologi, ya, manusia maju dalam banyak hal, tapi tanpa Tuhan. Jadi ini menggambarkan seperti keturunan Kain yang bisa maju dalam banyak hal, tapi tanpa Tuhan di sini. Oke, lanjut lagi di ayatnya yang ke-25. Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang laki-laki namanya Set. Ya, Set. Ya, sebab katanya Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel sebab Kain telah membunuhnya. Ini tadi sudah kita singgung. Bahwa ini mengindikasikan bahwa Kain sudah lumayan dewasa. Bisa jadi sudah 100-an tahun setelah dia baru dia membunuh Habel karena Set lahir waktu Adam berumur 130 tahun. Adam bersetubuh sekali lagi pakai kata yada, jadi konsisten ya pakai kata yada untuk menggambarkan persetubuhan. Dan anak ini dikasih nama Set di sini ya. Oke, Set itu berarti menetapkan atau menentukan. Jadi Allah telah menentukan katanya ya, atau diterjemahkan mengaruniakan di sini. Tapi kalau KJV appointed di sini ya. Oke, lahirlah juga seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu namanya Enos. Enos artinya lemah. Dan mungkin aneh ya kita kok kasih nama anak lemah gitu. Tapi inilah kita lihat bahwa dan kita gabungkan dengan sini, waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan di sini. Dan ini mengindikasikan bahwa Set menyadari bahwa manusia itu ternyata lemah. Ya, tanpa Tuhan itu lemah.
Dan ini adalah justru gambaran yang baik ya, di mana di keturunan Kain mereka hebat dalam hal duniawi tapi tanpa Tuhan. Ya. Tetapi keturunan Set ya mereka lemah, menyadari diri lemah, tapi mereka memanggil Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan. Ya, jadi ini adalah kontras antara keduanya. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan, bukan berarti mereka tidak tahu nama Tuhan sebelumnya sama sekali, karena bahkan di awal sekali pasal kita membaca bagaimana kata atau nama Jehovah bahkan muncul dalam mulutnya Hawa, ya mulut Hawa ketika dia berkata, aku telah mendapat seorang laki-laki Jehovah. Gitu. Jadi bukan berarti mereka tidak kenal nama Jehovah sama sekali, melainkan bahwa mereka mulai memanggil nama Tuhan. Sepertinya di sini mengindikasikan mulai ada suatu mungkin penyembahan publik kepada Tuhan, ya atau suatu ya banyak orang beranggapan bahwa mulai ada penyembahan publik kepada Tuhan di sini yang mungkin ramai-ramai orang datang menyembah Tuhan dan lain sebagainya. Oke, baik. Jadi itu adalah pasal 4 di sini ya. Kita selesai pasal 4. Kita bisa masuk ke pasal 5, tapi agak tanggung juga. Ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan, saya jawab pertanyaan saja. Ya, karena ini sudah hampir jam 9. Hampir jam 9. Dan puji Tuhan kita selesai pasal 4. Kita ada 6 kali pertemuan lagi. 6 kali ya, 6 kali. Jadi kalau satu kali kira-kira satu pasal. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Masih ada 7 ya, sampai dengan pasal 11. Tapi nanti ada beberapa pasal yang bisa menjadi satu sih. Ya. Pasal 5 nanti kita tidak terlalu panjang, mungkin pasal 5 dan sebagian pasal 6 akan kita gabung juga. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan sampai sini hari ini. Dan kita akan masuk pasal 5 nanti. Kali berikutnya. Oh, sebentar. Kita harus mengantisipasi ada satu hari yang kita tidak ada kelas. Yaitu saat ada blok kelas. Yaitu tanggal mungkin 2 Mei ya. Tapi kita juga di GITS kita juga diundur sedikit sih final testnya. Jadi nanti nggak masalah sih situ. Ya. Oke, baik. Apakah masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akan tutup doa. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan, Kau sudah pimpin kami, dan kami ingin bubar dalam kelas ini. Kami akan istirahat nanti Tuhan, Kau yang kita pimpin. Sertai kami kiranya Tuhan. Kami berdoa, pimpin kami dalam nama Tuhan Yesus saja. Amin. Ya, selamat malam. Sampai bertemu. Maranatha.